Multazam ya, dilanjutkan. Ya, Pak. Ya, terakhir ini Pak Multazam ya. Pak. Ya, Pak. Silakan Pak Multazam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rahmatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syurah faz wa inna la talatan fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, sebelum lebih jauh, aku mohon minta untuk rapikan dulu posisi dulu. Nggak kedengaran ya? Kecil, Pak. Kecil ya? Sudah bisa? Sudah, Pak. Bisa kedengaran anak-anak? Dengaran cuman kecil. Pak Guru. Putus-putus, Pak. Halo? Ya Pak, udah kedengeran Pak. Ya. Apa kabar anak-anak sekalian? Halo. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah berikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di madrasah kita tercinta untuk kita sama-sama menunaikan kewajiban, untuk sama-sama menuntut ilmu. Yang kedua, selawat dan salam tentunya tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas kehadirannya kita bisa mengenal agama kita yaitu agama Islam. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut, Pak Guru absen terlebih dahulu untuk mengetahui apakah anak-anak sekalian hadir semuanya atau tidak. Muhammad Ansarullah Hadir, Pak. lah. Zahratul Ma'lumat Hadir Pak Guru. hadir. Imam Muslim Hadir, Pak Guru. hadir. Laili Hayati Masuk Pak Guru. masuk, alhamdulillah. Berarti semua hadir ya pada hari ini. Hadir Pak. Hadir Pak. Alhamdulillah. Ya, anak-anak sekalian, jadi pada hari ini hari Selasa ya. Jadi hari Selasa seperti biasa mata pelajaran kita adalah fikih di kelas 6 pada hari ini. Sebelum lebih jauh, pada minggu yang kemarin kita sudah sempat belajar tentang minuman haram. Jadi masih ada yang ingat minuman haram? Iya Pak Guru. Masih ya? Iya, baik. Jadi seperti yang Pak Guru informasikan pada minggu yang sudah lewat, jadi hari ini kita akan belajar berdiskusi tentang minuman halal anak-anak sekalian. Baik. Sebentar, Pak Guru siapkan slide kita pada hari ini untuk kita belajar melanjutkan tentang ya, mohon maaf sebentar anak-anak sekalian. Baik. Jadi pelajaran kita untuk fikih di kelas 6 pada kesempatan hari ini kita belajar tentang minuman halal. Jadi anak-anak bisa lihat di depan untuk slide kita. Dilihat anak-anak sekalian? Bisa ya? Bisa Pak. 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 Baik. Pak Guru lanjutkan. Di
ini adalah bagian dari yang kita pelajari pada minggu yang sudah lewat kaitannya dengan minuman haram, tapi pada hari ini kita belajar tentang minuman halal. Anak-anak sekalian, jadi yang pertama arti minuman halal. Jadi minuman secara bahasa berarti meneguk barang cair, ya. Jadi meneguk barang cair dengan mulut. Jadi dengan mulut ya, jadi dengan mulut kita. Sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. Jadi begitu. Minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut hukum syarak atau ajaran kita, ajaran Islam. Selanjutnya kita beranjak kepada hukum minuman halal. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manusia adalah mubah. Jadi mubah itu artinya boleh. Sampai ada dalil yang menyebutkan tentang hukum dari minuman tersebut untuk dikonsumsi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baik. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita berlanjut ke jenis minuman halal. Nah, jadi minuman halal itu punya jenis anak-anak sekalian. Nah, jadi yang pertama minuman yang airnya alami. Nah, jadi yang alami. Minuman yang airnya alami seperti air sumur, air mata air, air sungai, air danau, air hujan, dan air kelapa. Nah, itu di jenis yang pertama, jenis minuman yang alami sekali bentuknya. Ini minuman halal. Yang kedua, minuman yang airnya bercampur dengan zat lain. Minuman yang air bercampur dengan zat lain yang halal seperti teh, kopi, susu, dan lain-lainnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, minuman yang melalui proses kimia, anak-anak sekalian. Minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda. Jadi minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lainnya. Ini tetap masih halal ya. Jadi yang sering kita dengar, mungkin lihat, atau mungkin anak-anak sekalian pernah minum air seperti Coca-Cola, Fanta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, air yang bukan berupa benda najis atau yang terkena najis. Nah, jadi ini Pak Guru, ini aja ya, lanjut. Setelah jenis-jenis, kita berlanjut kepada membiasakan mengkonsumsi minuman halal, anak sekalian. Nah, jadi kita dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita diajarkan oleh agama kita untuk membiasakan diri untuk meminum minuman yang halal. Yang pertama, membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau terjamin kehalalannya. Nah, jadi seringkali anak-anak sekalian barangkali dalam membeli minuman, ini penting untuk anak-anakku di dalam membeli minuman itu di tempat yang anak-anak sekalian memang percaya. Jadi anak-anak tahu orangnya tempat membeli itu sendiri. Yang kedua, hendaknya membeli di tempat orang muslim. Nah, jadi ini penting sekali juga. Barangkali nanti ketika anak-anak sekalian sedang pergi rekreasi, mungkin keluar dari tempatnya, dari madrasah, dari rumahnya, jadi penting untuk membeli minuman untuk kita konsumsi itu dari orang muslim, sehingga yang kita minum itu insya Allah kehalalannya terjamin. Yang ketiga, mendapatkan minuman dengan cara yang baik, tidak dengan cara mencuri atau merampas hak orang lain.
Nah, jadi yang kita konsumsi itu yang benar-benar milik kita. Barangkali tadi anak-anak sekalian berangkat dari rumah, datang ke madrasah untuk menuntut ilmu, dikasih bekal, dikasih minuman oleh orang tuanya. Nah, jadi itu sudah benar kehalalannya. Jadi jangan nanti di tengah jalan mengambil kelapanya orang atau minuman orang lalu minum, itu tentu kita mengkonsumsi minuman yang tidak halal. Yang keempat, membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang halal. Nah, ini dari uang kita sendiri, jadi bukan uang orang lain, apalagi hasil mengambil uang orang lain. Yang kelima, menghindari minuman yang telah ada dalil yang mengharamkannya seperti khamar dan lainnya. Nah, jadi ini kita membiasakan diri untuk kita mengkonsumsi minuman halal anak sekalian, dari beberapa sampai yang kelima tadi. Selanjutnya kita ke adab-adab. Jadi ini adab dalam meminum, seperti apa yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Jadi yang pertama ini kaitannya dengan adab. Jadi ketika memulai meminum, jadi kita memulai dengan membaca basmalah anak-anak sekalian ya. Jadi seperti yang kita dengar, kalian dengar diajarkan, ketika memulai meminum itu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, itu maksudnya. Yang kedua, jangan minum dengan sekali teguk. Sekali teguk itu maksudnya cuma sekali langsung masuk. Nah, jadi minum itu dengan 3 kali setelah baca basmalah. Contoh nih, misalnya nih Pak Guru ada kopi atau minum air putih. Jadi di kelas ini ketika meminum, jadi 3 kali teguk ke dalam mulut, langsung dimasukkan ke perut kita 3 kali. 3 kali masuk lah, begitu sederhananya begitu. Jadi bukan sekali ya. Yang ketiga, hindari minum sambil berdiri. Nah, ini kembali kepada adab anak-anak sekalian. Jadi ketika minum, jadi silakan duduklah dulu, baru diminum airnya. Entah itu pakai gelas kah, atau pakai botol, atau apa jenisnya. Yang jelas kita ketika minum hendaknya dengan duduk. Yang terakhir, adab dalam minum anak sekalian. Setelah minum, tadi membaca basmalah. Nah, jadi sekurang-kurangnya selesai baca basmalah, tegukan 3 kali, baru kita baca hamdalah. Hamdalah itu maksudnya alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi itu beberapa adab kita dalam minum. Selanjutnya anak sekalian, tinggal 2. Manfaat minum minuman halal bagi manusia. Yang pertama, kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi tubuh akan selalu sehat karena yang diminum adalah sesuatu yang baik atau yang halal. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih tentunya. Itu manfaat dari kita meminum minuman yang halal. Yang keempat, akan diberikan rezeki yang halal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kepada kebaikan. Baik. Yang terakhir anak sekalian. Jadi setelah tadi dari rentetan hukum dan lain sebagainya, yang terakhir, hikmah kita mengkonsumsi minuman halal. Tentu ada hikmah di balik apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi hikmah mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hikmahnya. Yang kedua, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Tentu tubuh kita akan jadi tubuh yang sehat karena kita mengkonsumsi minuman yang halal. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka, anak-anak sekalian. Yang keempat, minuman yang halal akan menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, jadi ini hikmahnya. Jadi bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu as-solihah inni bima ta'maluna alim.
yang artinya hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi itu anak sekalian. Baik, itu dia materi kita, pelajaran kita pada hari ini kaitannya dengan minuman halal anak-anak sekalian. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri barangkali dari apa yang Pak Guru sudah sampaikan tadi anak-anak sekalian. Jadi Pak Guru tadi bicara terus. Sinyalku gak kuat. Pak Guru berikan keterangan memberikan masukan atau pertanyaan barangkali tentang minuman halal ini. Hanya Pak. Bagaimana? Oh ya, kalau ada Pak Guru persilakan, kalau tidak ada biar Pak Guru yang bertanya nih, para anak sekalian. Hanya Pak. Oh ya, silakan Nanda M Ansarullah. Bagaimana hukumnya kita minum minuman yang kejatuhan najis, Pak? Cuman kita nggak tahu, Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana hukumnya kita meminum minuman yang kejatuhan najis ya? Baik. Hukum asal yang pertama kalau dikembalikan, jadi tentu tadi seperti yang Pak Guru sudah sampaikan di awal kaitnya dengan hukum minuman halal tuh mubah, boleh ya, boleh. Ini tentu bagi minuman yang halal. Nah, bagaimana dengan minuman yang kejatuhan najis? Nah, tetapi kembali kepada tadi, ketika kita memang tidak tahu tentang minuman yang kita minum ternyata ada najis di dalamnya, itu tidak tidak apa-apa ya. Kembali ke yang pertama tadi. Kalau sudah masuk ke dalam perut, tetapi kalau misalnya masih di mulut, lantas kita tahu tentang minuman itu terdapat najis, jadi kita ada kesempatan untuk mengeluarkannya, untuk tidak jadi kita minum. Nah, jadi tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Jadi bagi agama kita begitu. Nanda M Ansarullah. Ya Pak, terima kasih. Ayat. Mungkin ada yang lain, anak sekalian, dari materi kita tentang minuman halal. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Hanya Pak. Oh ya, kami persilakan. Siapa nih? Air yang berubah menjadi cuka Pak, misal anggur. Ya. Apabila dia berubah, apakah tetap kehalalannya atau berubah menjadi haram Pak? Ya, baik, terima kasih. Insyaallah bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana dengan minuman yang sudah tercampur dengan cuka? Cuka itu hukumnya apa? Halal Pak. Cuka. Cuka halal. Halal, Ustaz. Halal ya? Ya, biasanya dimasukkan ke bakso. Ya, baik. Nah, jadi seperti minuman yang ini, yang saya pakai pen bisa nggak? Nah, jadi pada jenis-jenis minuman halal, jadi minuman halal seperti Sprite yang tadi Pak Guru sudah berikan materinya, Coca-Cola, Fanta dan lain sebagainya. Jadi kalau tercampur minuman halal yang tercampur dengan itu, selama tidak minuman itu hukum dasarnya yang dicampur itu adalah haram, jadi tidak berubah hukumnya menjadi haram minuman yang tadi. Seperti kita minum
extra jos lah misalnya, kita campur air putih biasa dengan extra jos itu akan hanya berubah warna, tetapi tidak merubah hukum kehalalannya. Jadi bukan, kecuali kalau itu alkohol yang haram-haram itu baru berubah nanti menjadi haram. Begitu Nanda Ahyar dari Pak Guru. Sudah dipahami? Ya, Pak. Ya. Nanda Ahyar. Masih ada pertanyaan atau kita cukupkan sampai di sini saja anak sekalian? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah ya, alhamdulillah. Ibu Zuhra. Anak sekalian, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan pada hari ini, jadi sebelum Pak Guru simpulkan, seperti biasa pembelajaran kita ini ada LKPD untuk anak-anak sekalian pada hari ini. Sebelum diakhiri, tentu untuk pendalaman materi kita pada hari ini, pada pelajaran fikih untuk materi minuman halal. Jadi nanti Pak Guru akan membagi anak-anak sekalian, bagikan kelompok jadi dua, ada kelompok A, ada kelompok B, untuk nanti bekerja secara kelompok untuk nanti Pak Guru berikan materi, ada nanti tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan petunjuk yang Pak Guru sudah berikan. Nanti diskusikan bersama anggota kelompoknya. Nanti buatlah kesimpulan berdasarkan jawaban kelompok hasil diskusi anak-anak sekalian pada hari ini. Jadi nanti kelompok A ada Imam Muslim, ada Laili Hayati, ada Imam Surullah. Nanti kelompok B ada Sapinatun Najah, Siti Fatimah, dan Zohratul Aini. Yang lain bisa menyesuaikan, bisa ikut ke teman-temannya yang lain. Nah, jadi ada tabel nih, ada tabel. Jadi perhatikan tabel berikut, golongkan minuman yang terdapat pada tabel berikut sesuai dengan label halal yang memberikan tanda centang. Jadi anak-anak sekalian berikan tanda centang. Mana nih minuman yang berlabel halal? Yang pertama ada susu, es teh, Fanta, bir brand, ada Fanta, jus buah, Yakult, es campur, Coca-Cola, kopi. Jadi nanti anak-anak sekalian tinggal berikan centang aja dari minuman yang Pak Guru sudah buatkan di depan. Kira-kira gimana? Kelompok A. Saya berikan sebelumnya, Pak Guru berikan waktu mungkin 5 menit untuk berdiskusi bersama kelompoknya, untuk nanti memberikan centang mana yang berlabel halal dari tabel berikut ya. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Sudah ya? Ya. Nah, baik. Nah, ini tabel yang kedua. Nama saya wajahnya Bu Eka ini nama saya. Kok bisa ya? Ya, ini tabel yang kedua. Nanda Hayar, ada apa tuh? Silakan Enggak, ini perhatikan. Gangguan, Pak. Nah, yang kedua nih, tabel yang kedua nih, mungkin lebih ini. Nanti anak-anak sekalian tinggal menyebutkan dari kelompok yang Pak Guru sudah bagikan tadi, mana minuman yang halal dan mana yang haram. Ada susu, ada tuak. Tuak, tahu tuak gak? Ada yang manis. Ada Pahit. Pak. Tuak. ada Fanta, ada whisky, es teh, bir, Coca-Cola, Hammer, Yakult. Jadi nanti ini teman anak-anak sekalian tinggal pilih dari kolom ini mana yang halal dan mana yang haram. Kita fokus yang kolom ini aja. Mungkin silakan bagi kelompok yang tadi, siapa yang mewakili bisa untuk disebutkan? Ya, Pak. Ya, Halal, Pak. Susu halal, Pak. Imam Muslim, susu Ya. termasuk mana, halal apa haram? Halal, Pak. Halal, ya, betul, bagus. Yang kedua siapa kira-kira? Saya, Pak. Ya, Pak Ahyar, Nanda Ahyar.
Ya, pertanyaannya tuak itu tuak manis apa tuak pahit, Pak? Tuak itu halal apa haram? Ya tergantung tuaknya, Pak. Ada tuak manis halal, kalau tuak yang lain ada yang haram, Pak. Oh, Bingung saya. Iya, Ya. betul. Terus siapa lagi? Arman Saya Pak. Saya Oh, Pak. iya. Silakan. Nah, ST-nya Pak halal. ST halal ya. Nanda Siti Fatimah suka minum ST kayaknya. Iya Pak. Pak, bir, Kayaknya Pak. mungkin tinggal Bir, satu haram, siapa? Pak. Coca-Cola, Bir, haram, Pak. Coca-Cola, Pak. Ini kira-kira. Kir itu haram, Pak. Oh ya, hammer haram. Coca-Cola, Pak. Coca-Cola Coca-Cola. halal, Pak. Halal, Pak. Ya, baik. Kalau begitu mungkin sampai di sini alhamdulillah serapan anak-anak sekalian sudah mengerti, sudah bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Tinggal nanti praktiknya. Jadi terkait dengan minuman halal. Nah, Pak Guru rasa cukup ini saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Sebagai kesimpulan anak-anak sekalian, jadi silakan mana yang anak-anak sekalian benar-benar tahu kehalalan minuman itu yang anak-anak sekalian konsumsi terhadap minuman itu sendiri. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bapak dosen, Bapak Guru Pamong. Pak. Silakan Bapak dosen. Yes, Sir. Oke, sila. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari kedua ini dan hari pertama ya, ada beberapa catatan yang yang perlu kawan-kawan perhatikan. Nanti pada saat untuk mengupload salah satu di antara RPP yang menjadi andalan Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, RPP-nya itu seyogyanya sudah ditandatangani Bapak Ibu nggih. Nanti yang sudah ditandatangani bila perlu sudah distempel sebagai bukti bahwa RPP Bapak Ibu sudah melalui tahap validitas, gitu ya. Yang kedua, catatan saya Bapak Ibu sekalian, nanti karena nanti akan ada real video ya, real video, Bapak Ibu dituntut untuk merekam proses pembelajaran di lapangan dengan menghadirkan siswanya, dengan menghadirkan media, strategi dan lain sebagainya di dalam proses pembelajaran itu. Karena memang pada tahap kedua ini Bapak Ibu sekalian, walaupun kita masih menggunakan online dalam proses lokakarya, pendalaman materi ya, tetapi di dalam prakteknya itu apalagi di madrasah itu adalah menggunakan pendekatan offline ya, pendekatan langsung ya, offline, sehingga usahakan yang diupload nanti video dan videonya itu betul-betul Bapak Ibu berinteraksi langsung dengan peserta didik. Perlu kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, kemarin itu beberapa kasus yang kami temukan, di antara Bapak Ibu guru itu ada yang upload tapi mungkin dihapus lagi gitu, sehingga terlihat itu seolah-olah dipikir tidak diperiksa Bapak Ibu ya. Kemarin persentasenya cukup banyak bahwa di antara Bapak Ibu guru itu dipikir tidak diperiksa upload videonya itu. Padahal itu dicek secara langsung. Pengecekannya itu melalui 3 tahap. Jadi untuk itu jangan disepelekan, apalagi tidak dipenuhi instrumen-instrumen pokok nanti Bapak Ibu, okay?
Selanjutnya adalah peer teaching ini Bapak Ibu sekalian bukan hal yang terpisah dengan proses pendalaman materi sebelumnya. Peer teaching ini adalah sesungguhnya nanti berkaitan dengan pendalaman materi, berkaitan juga dengan PPL-nya, lokakarya yang kita lakukan sekarang ini nanti berkaitan juga dengan PPL sampai dengan uji kompetensi dan uji pengetahuan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Tahap selanjutnya nanti yang Bapak Ibu lakukan itu adalah sesuatu yang terhubung antara pendalaman materi, lalu lokakarya, kemudian PPL, lalu kemudian uji kompetensi sampai dengan uji pengetahuan. Sehingga tidak parsial Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang tahapan-tahapan yang Bapak Ibu lakukan saat ini adalah sesuatu yang terhubung satu dengan yang lain, kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Sehingga kami berharap nanti pada saat upload video itu betul-betul real atau kondisi yang memang ada di situ. Kemudian RPP-nya diusahakan sudah ditandatangani oleh Bapak Ibu dan tidak perlu kepala sekolahnya, tidak perlu pengawasnya, gitu ya, sebagai bukti bahwa itulah profesionalitas Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam proses pembelajaran yang terjadi saat ini, peer teaching kita saat ini, memang tahapan ini kan latihan untuk menuju video itu sesungguhnya Bapak Ibu, ya. Sehingga nanti pada saatnya apa yang Bapak Ibu kerjakan pada saat ini lebih baik lagi nanti pada saat upload video, ya, terutama dalam penggunaan media Bapak Ibu, ya. Media itu jangan sampai pengetahuan, keterampilan Bapak Ibu itu misalnya tadi ada yang menggunakan rekaman, ya, tolong disesuaikan audiens kita atau peserta didik kita, gitu ya. Karena ikatan emosional itu Bapak Ibu sekalian akan lebih kuat kalau betul-betul kemampuan itu lahir dari apa yang Bapak Ibu miliki, ya. Bahasa lainnya, oke, media itu penting Bapak Ibu sekalian, tapi media yang paling penting itu adalah Bapak Ibu sendiri, gitu. Bukan menggunakan alat, ya. Alat itu ya kayak tadi ada animasi, kemudian itu alat namanya, ya. Media yang paling konstruktif dalam menghantarkan proses pembelajaran itu adalah Bapak Ibu sendiri. Maka keteladanan, kemudian kedisiplinan, keseriusan, intonasi, bahasa itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau tahapan ini masih antar dosen, guru pamong, ya. Tetapi nanti real atau kondisi nyata di dalam proses pembelajaran itu akan terlihat di video yang nanti Bapak Ibu akan upload. Terakhir Bapak Ibu sekalian, masukan dari saya untuk materi-materi yang seperti yang saya sampaikan hari kemarin, bagaimana materi-materi itu kita hadirkan sehingga terkoneksilah, dikondisikan bahwa materi itu benar-benar berada di sekitaran peserta didik kita. Karena peserta didik kita tidak saja menjadi objek, tapi sebenarnya mereka subjek, pelaku sebenarnya, pelaku di dalam proses pembelajaran itu. Pengawalan, pendalaman, serta penguatan itu adalah menjadi tupoksi Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran itu. Selanjutnya yang saya perlu ingatkan adalah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kemudian karena pengalaman materi sudah berlalu, lalu modul-modulnya itu tidak dibuka, tidak dibaca, tidak diulang. Nanti insya Allah kami akan melakukan rekognisi Bapak Ibu sekalian, melakukan pendekatan bagaimana caranya agar betul-betul
nanti pada saat Bapak Ibu akan uji pengetahuan itu betul-betul Bapak Ibu sudah siap. Kami akan buat program di fakultas bersama kawan-kawan di pengelola. Karena harapan kami presentasi kelulusan di D2 nanti ini melebihi yang di angkatan pertama, ya. Jadi mari kita saling komunikasi, saling bantu. Itu modulnya jangan dilupakan Bapak Ibu sekalian. Manfaatkan kesempatan ini karena ini sudah berjalan hampir sudah 50% prosesnya. Besok Bapak Ibu sudah melalui PPL ya. Tahap PPL ya besok ya. Ya, PPL. Sudah PPL, kemudian Bapak Ibu akan uji kompetensi, lalu akan uji pengetahuan. Caranya adalah diskusi antar Bapak Ibu sekalian, antar kawan-kawannya di kelas ini. Saling mengisi, terutama di dalam pendalaman materi-materi yang ada di modul. Saling mengisi. Intinya curahkan seluruh kemampuan Bapak Ibu, pengalaman yang Bapak Ibu miliki selama ini. Jangan tegang, jangan nervous, tetap senyum, tetap semangat, ya Bu. Jangan Iya, Pak. kuliah, senyum saja Bu, santai saja, jangan tegang-tegang sambil berdoa. Kenapa kalian kita ingatkan seperti ini? Ingat Bapak Ibu sudah banyak mengajar makhluk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah banyak mengajar umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau itu yang Bapak Ibu niatkan, baginda Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik dalam membalas orang. Karena itu niat Bapak Ibu untuk mengajar umatnya beliau itu, nanti baginda yang akan membalas. Sehingga apa? Niatkan sebagai ini proses ibadah. Anggaplah proses-proses ini sebagai ritual kita Bapak Ibu dalam beribadah. Jadi itu yang dari saya, nanti akan